Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play. Shalom. Shalom. Kamu ada nggak waktu hari ini? Apakah kamu sibuk? Enggak. Bisa nggak kita berbincang-bincang sebentar? Boleh. Sebelum mulai, boleh nggak kamu perkenalkan nama kamu dulu, diri kamu, tinggal di mana juga? Nama saya Alan Sugagiti, tinggalnya di Bekasi. Kalau di Bekasi sekarang, kamu beribadah nggak setiap hari Minggu? Kadang-kadang sih, enggak tiap minggu. Kenapa kadang-kadang? Kadang kena jam kerja jadi nggak sempat. Kalau di situ memang gereja udah selalu buka gitu. Udah. Terus aku mau nanya nih, kalau kami tuh percaya nggak sama Tuhan? Percaya. Terus kami yakin nggak kalau kamu masuk surga? Misalnya kan Tuhan bilang kayak gini, Alan, jam 10 nanti aku panggil kamu ya. Kamu siap nggak untuk masuk surga? Siap lah, siap yang kamu masuk surga. Terus kamu yakin untuk masuk surga? Yakin. Bagus sekali ya iman kamu. Terus memang kamu sebaik apa sih kok kamu bisa yakin untuk masuk surga? Ya, baik lah. Sering membantu orang. Kan hari ini ada nggak kamu berbuat dosa? Atau semalam atau 2 hari yang lalu gitu? Nah, Apa itu yang dosa yang kamu lakukan? paling sering berbohong. Itu berarti kamu sudah berbuat dosa. Perbuatan, kan kamu bilang tadi kamu baik sama orang, suka membantu orang. Perbuatan baik kamu tadi belum bisa membawa kamu untuk masuk surga. Kenapa? Karena tuntutan Tuhan itu harus sempurna untuk masuk ke kerajaan surga. Contohnya gini, kamu datang ke rumahku, terus aku hidangkan kue untuk kamu. Terus dalam adonan kue itu aku buat 9 telur yang bagus dan satu telur lagi busuk. Layak nggak aku hidangkan untuk kamu? Ya, seperti itu juga kerajaan surga itu. 99% kebaikan kamu, kalau 1% masih dosa kamu, itu kamu belum layak untuk masuk ke surga. Selalu ada penghalang supaya kita susah untuk masuk ke kerajaan surga itu. Kamu tahu itu apa? Apa? Yaitu dosa. Kamu tahu nggak apa itu arti dosa? Ya, kurang tahu sih. Pengertian dosa gitu. Menurut kamu gitu, menurut pengertianmu sendiri arti dosa itu menurut kamu? Itu salah yang udah kita lakukan. Itulah. Kan misalnya ini bukan misalnya. Kamu bisa saja melakukan dosa itu dalam 1 hari itu 3 kali. Kalikan dalam 1 bulan. Kalikan dalam setahun. Kalikan sudah berapa kamu hidup selama di dunia ini. Itu pun kalau 3 kali cuma 1 hari. Bagaimana kalau lewat 3 kali? Perbuatan baik kita itu tidak bisa menyelamatkan kita. Memang Allah itu sangat baik bagi kita. Dia juga sangat maha pengasih dan adil. Contohnya seperti ini, saya buat contoh ya. Seorang Raja Samila. Dia raja yang adil dan baik. Pada suatu hari, ia kehilangan makanan di rumahnya. Dan dia mengatakan siapa yang telah mencuri makanan di rumahnya itu akan dicambuk sebanyak 50 kali.
Dan setelah mengetahuinya, yang mencuri makanan di rumahnya itu adalah ibunya. Dan dia menunjukkan kasih dan adilnya, yaitu dia rela untuk dicambuk sebanyak 50 kali untuk menunjukkan kasih pada ibunya dan perbuatan adil itu kepada rakyatnya. Kan dia tadi udah membuat peraturan bahwa siapa yang mencuri makanan itu harus dicambuk sebanyak 50 kali. Begitu juga lah Tuhan itu. Ia maha pengasih bagi kita. Ia disalibkan mengorbankan dirinya. Ia mati disalibkan ke surga untuk menawarkan hidup kekal bagi kita. Alan mau nggak dapat kehidupan yang kekal itu? Mau. Untuk mendapatkan kehidupan kekal itu, kuncinya hanya satu, yaitu iman. Iman itu ada dua, iman yang menyelamatkan dan iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dan berserah kepada Tuhan. Bisa kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai kehidupan yang kekal. Dan satu lagi, iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan itu berdasarkan akal budi, ikut-ikutan, hal yang sementara itu seperti ini. Hari ini kamu punya masalah kan? Kamu punya masalah, terus kamu berdoa. Besoknya lagi, kamu gak punya masalah lagi, kamu gak berdoa lagi. Seperti itulah. Dari sini kita tahu bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan kita, tetapi harus dengan iman kita. Terus hari ini kamu mau gak menerima karunia hidup kekal itu? Terus yang aku jelaskan barusan, apakah masuk akal bagi saudara? Ya, sepakat. Mengenai penginjilan yang saya lakukan hari ini, kamu bertanya sesuatu apa tidak? Ada. Apa pertanyaan kamu? Ini ada mau tanya. Kalau Yudas Iskariot itu belum tahu masuk surga. Oh, Yudas Iskariot itu masuk surga atau masuk neraka, seperti itu? Bisa kita baca juga di Kisah Para Rasul. Sebentar ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 25. Di sini dikatakan bahwa untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya, Dan kita juga bisa lihat satu lagi ya di Yohanes Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi di sini dikatakan ya kan, binasa. Berarti menurutku gitu kan, Yudas itu dia mati secara kekal. Kenapa? Dia seorang murid yang binasa. Ia tidak pernah menerima keselamatan Kristus karena ia tidak pernah menerimanya. Kan kita tahu kan kalau Yudas Iskariot itu kan dia bisa mengusir setan ya kan. Tetapi bisa jadi kan kalau dia bisa mengusir setan itu karena anugerah. Itu anugerah baginya. Tapi dalam Alkitab dijelaskan bahwa ia tidak pernah
jadi pengikut Kristus. Ia hanya ikut-ikutan seperti itu. Pada lagi atau kurang jelas? Udah jelas. Kalau begitu, kalau kamu sudah mau menerima karunia hidup kekal, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan pada malam ini Tuhan, di mana tadi kami setelah selesai Tuhan Yesus Alan Ginting yang sedang berada di Bekasi Tuhan, ingin menerima karunia yang kekal bagi-Mu ya Tuhan. Jagai dan lindungi dia, tuntun dia Tuhan, supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Ini doa anak-Mu ya Tuhan, haleluya, amin.